Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Rahmawati dengan NIM 2018043141 dari Manajemen Keuangan Perbankan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk penghimpunan dana pada bank syariah. Nah, di sini terdapat skema operasional bank. Nah, ada perbedaan dari skema operasional bank antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, untuk bank syariah itu bank itu disebut sebagai sohibul mal, dan orang yang melakukan deposito kepada bank syariah itu disebut juga sohibul mal. Nah, sohibul mal bank ini menghimpun dana dari sohibul mal deposan yang nantinya akan disalurkan dananya kepada mudorib atau yang biasa disebut nasabah debitur. Nah, hubungan antara sohibul mal bank dengan sohibul mal deposan pada bank syariah yaitu bank syariah membayar bagi hasil kepada sohibul mal. Nah, besarnya bagi hasil ini tergantung dengan pendapatan yang diterima oleh sohibul mal bank ini. Nah, lalu hubungan antara sohibul mal bank dengan mudorib itu adalah nantinya bank menerima pendapatan atau margin bagi hasil dari mudorib. Nah, untuk bank konvensional itu bank melakukan penghimpunan dana dari deposan yang nantinya akan disalurkan juga kepada nasabah debitur. Nah, bedanya di sini pada hubungan antara bank dengan sohibul mal dan antara hubungan antara bank dengan deposan dan bank dengan nasabah debitur. Nah, hubungan antara bank dengan deposan adalah bank membayar bunga deposito tetap kepada deposan. Nah, besarnya bunga deposito ini tetap dan tidak berpengaruh dari besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh bank. Nah, hubungan dari bank dengan nasabah debitur adalah bank akan menerima bunga kredit tetap. Lalu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek dan legalitas, akad dan legalitas, di bank syariah itu hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan di bank konvensional adalah hanya hukum positif. Lalu struktur organisasi dan pengawasan adalah Bank Indonesia, DPS dan DSN untuk bank syariah. Lalu sedangkan untuk bank konvensional hanyalah Bank Indonesia. Lalu aspek investasi untuk bank syariah adalah halal, dan untuk bank konvensional ada halal dan haram. Lalu prinsip operasionalnya untuk bank syariah adalah titipan, bagi hasil, jual beli, sewa, jaminan, dan pinjam. Sedangkan untuk bank konvensional adalah perangkat bunga. Tujuan dari bank syariah adalah profit dan falah oriented. Sedangkan bank konvensional hanya profit oriented. Jadi bank konvensional hanya mementingkan keuntungannya saja. Lalu ada aspek hubungan dengan nasabah. Hubungan dengan nasabah di bank syariah adalah kemitraan, sedangkan hubungan dengan nasabah untuk bank konvensional adalah debitur dan kreditur. Lalu ada aspek lembaga penyelesaian sengketa, itu di bank syariah bernama Basyarnas, sedangkan di bank konvensional bernama Bani. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mudorobah dan wadiah. Mudorobah dapat diartikan sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudorib dan pihak yang memiliki modal yang disebut sebagai sohibul mal. Melalui pembiayaan ini, pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh itu dibagi atas dasar kesepakatan yang telah disepakati di awal. Apakah nantinya ingin 50-50 atau 40-60, itu sudah kesepakatan di awal. Lalu yang kedua adalah wadiah. Wadiah dari kata
wadasyai'ah, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan itu menghendaki. Nah, di sini bank itu bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Nah, di sini ada skema wadiah. Nah, nasabah ini sebagai penitip atau muwadi, lalu bank sebagai penyimpan atau mustawada atau penerima titipan yang disebut wadi. Nah, di sini nasabah menitipkan barang kepada bank dan nasabah ini harus bank harus membayar biaya titipan. Lalu di sini juga ada skema mudharabah seperti yang telah tertera di PowerPoint, bisa dilihat. Lalu di sini ada contoh perhitungan bagi hasil dari bank. Bisa dilihat seperti yang tertera di PowerPoint. Lalu ada distribusi bagi hasil kepada nasabah dan bank. Dan yang terakhir ada perhitungan bonus. Dengan rumus saldo rata-rata nasabah dikali nisbah giro, dikali hasil total rekening giro, dibagi dengan saldo rata-rata total rekening giro. Nanti akan menghasilkan perhitungan bonus. Saya kira cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.